Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi ini kita bangun dengan semangat dan penuh sukacita dan selalu diberi kesehatan serta damai sejahtera untuk semuanya. Selamat bertemu kembali dalam satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Pagi hari ini Jumat 30 Oktober 2020. Tema renungan kita adalah ikut Tuhan di tengah pencobaan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu agar kita diberikan hikmat untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih jikalau Engkau telah menyertai kami dalam istirahat semalam. Terima kasih Bapa untuk nafas pemberian-Mu ini. Terima kasih untuk tubuh, pikiran serta jiwa yang sehat pagi ini. Pagi ini kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Pimpinlah kami ya Tuhan. Amin. Ayat yang mendasari renungan kita pagi ini diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 33. Nats ini akan dibacakan oleh salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur, Adik Aksela. Silahkan Adik Aksela. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 33. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Demikian firman Tuhan. Terima kasih banyak Adik Aksela. Bapak, Ibu, Saudara, hidup di zaman ini tidaklah mudah. Banyak sekali pencobaan yang silih berganti menerpa kehidupan setiap manusia. Pencobaan itu bermacam-macam. Bisa tentang pekerjaan, bisa tentang kehidupan rumah tangga, tentang kerapuhan tubuh karena penyakit, dan identitas diri sebagai pengikut Kristus pun seringkali tidak luput dari diskriminasi. Seperti juru Mazmur, dikala pencobaan menerpa, datang ke hadirat Tuhan dalam doa, "Mengapa Engkau membuang aku?" Mazmur 43 ayat 2b. Begitu pula dengan umat Tuhan menurut kesaksian kitab Yehezkiel. Mereka tidak pernah lepas dari pencobaan. Waktu itu umat Tuhan masih tinggal di tanah pembuangan, Babil, sehingga harus menjalani hidup yang tidak mudah di dalam penjajahan. Di saat hidup penuh dengan tekanan seperti itu, muncul para nabi palsu yang ajarannya justru menyimpang dari kehendak Tuhan. Karenanya tidak sedikit umat Tuhan yang meninggalkan iman mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus juga mendapatkan pencobaan. Saat itu orang-orang Farisi mengusir Yesus dengan mengancam bahwa ia akan dibunuh oleh Herodes. Dengan ancaman ini, orang-orang Farisi berharap Tuhan Yesus akan pergi jauh dari Yerusalem dan meninggalkan pelayanannya. Refleksi Injil Lukas mengisahkan pertemuan antara Yesus dengan orang-orang Farisi, di mana mereka meminta kepadanya agar dengan segera meninggalkan Yerusalem karena Herodes ingin membunuhnya.
Aksi ini dilakukan bukan karena mereka benar-benar ingin menyelamatkan Yesus dari tangan si pembunuh, melainkan karena iri hati, benci, dendam, dan dengki atas semua kebaikan yang Yesus perbuat kepada kaum miskin dan para pendosa. Tidak sampai di sini saja, karena dengan kehadiran Yesus dapat mengancam kepopularitasan mereka di mata masyarakat. Juga dapat menghalangi aksi-aksi mereka, membongkar kemunafikan mereka, keserakahan, kesombongan, tipuan, serta menurunkan derajat mereka di depan semua orang. Atas dasar inilah mereka secara tidak langsung mengusir Yesus dari Yerusalem. Injil Lukas menjelaskan kepada kita bahwa Yesus secara langsung mengatakan bahwa pembunuh yang sebenarnya adalah mereka, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan lain-lain. Juga Yesus secara tidak langsung sudah mengatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari di Yerusalem. 3 hari dia berkarya di Yerusalem. Angka 3 merupakan simbol dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga angka 3 merupakan angka kemenangan Kristus atas maut. Kristus bangkit dari antara orang mati di hari yang ketiga. Jadi di sini sangatlah jelas apa yang akan terjadi dengan diri Yesus dan di mana dia akan dibunuh. Bagaikan para nabi yang dibunuh di luar Yerusalem, begitu pula lah Yesus akan dibunuh di Bukit Golgota di luar tembok Yerusalem. Namun reaksi Yesus pada mereka menunjukkan satu sikap ketegasan dan keberanian. Ancaman akan sebuah kekerasan tidak memadamkan semangat Yesus untuk terus berkarya, terus menawarkan kabar keselamatan bagi umat manusia, serta mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang yang sakit, karena kepentingan baginya adalah agar semua menerima keselamatan. Pencobaan demi pencobaan pasti pernah kita hadapi dan membuat kita semakin ragu akan keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia biasa, terkadang kita merasa bahwa pencobaan yang kita hadapi sangatlah berat, membuat kita tidak tenang, khawatir, dan takut. Padahal kalau kita keluar dari rumah dan melihat kehidupan orang lain di luar sana, ternyata masih ada yang lebih menderita. Bapak, Ibu, Saudara, pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Walaupun sejujurnya kalau menurut ukuran manusia, pencobaan yang kita hadapi sudah sangat menakutkan dan membuat hidup kita tidak nyaman. Sebagai contoh, ketika kita mengalami penderitaan atau sakit penyakit, maka iblis akan berseru dan bersorak kegirangan untuk menyerang pikiran kita dengan mengatakan bahwa Allah tidak mengasihi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita lupa mengucapkan syukur pada Tuhan. Misalnya di bulan ini usaha kita hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit, 200.000 sampai dengan 500.000, kita merasa masih sangat terlalu sedikit. Kita terlalu serakah dan menginginkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa pernah mensyukuri berkat awal yang diberikan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika pencobaan demi pencobaan datang menghampiri kita, apa langkah yang harus kita tempuh agar tetap kuat di dalam Tuhan? Pertama, kita meski menyadari titik lemah dalam hidup kita. Iblis selalu menyerang kelemahan kita. Jangan sampai kita menyangkal kelemahan diri sendiri. Jangan pernah lupa untuk selalu membekali diri dengan firman Tuhan. Kedua, kita tidak boleh meremehkan pencobaan dan terlalu percaya diri. Kendati kita tahu kelemahan kita, jangan kita bermain api dengan pencobaan.
Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa supaya Ia menjauhkan kita dari pencobaan. Jadi jangan kita malah mendekatkan diri dengan pencobaan. Jangan karena merasa hebat, kita lantas menghampiri pencobaan yang sesungguhnya sehingga sejak dari awal sudah diingatkan. Ketiga, ingatlah bahwa pencobaan dari iblis dan dari diri sendiri adalah sama bahayanya. Iblis sangat cerdik sehingga ia cepat membisikkan kata-kata yang menghasut kita untuk memberontak dari Tuhan. Kita pun adalah makhluk yang berdosa, sehingga kita dapat memainkan rasio dan membuat diri tidak merasa bersalah. Sikap mau menang sendiri sesungguhnya sama halnya dengan kita sedang menggali lubang sendiri dan siap-siap masuk ke dalamnya. Keempat, terimalah pencobaan sebagai bagian dari ujian untuk mendewasakan kita. Dengan kata lain, ini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, bukan untuk kita jatuh. Kelima, apapun yang kita rasakan, yakinlah dengan iman bahwa Tuhan melihat dan menolong kita. Tidak selalu kita melihat Tuhan bekerja secepat yang kita harapkan, namun terpenting adalah mengetahui bahwa Ia bersama kita, bahkan dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara, keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita tiada terukur. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesusahan, kesedihan, dan kesulitan yang kita alami. Pertolongan Tuhan tiada terhitung dalam kehidupan kita. Yesus sangat setia dalam hidup kita dan mengawal kita setiap saat. Berbahagialah jika hari ini masih bisa bertahan dalam pencobaan, karena segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai terjerembab jatuh ke dalam. Di tengah hidup berkeluarga dan juga dalam persekutuan, kita sering tidak dapat menghindari pencobaan. Marilah kita tetap berpengharapan kepada Allah. Pengalaman hidup dan karya Kristus membuktikan bahwa kuasa Allah sungguh melebihi segala permasalahan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam surga, tidaklah mudah bagi kami untuk dapat bertahan di dalam pencobaan, karena kami manusia yang lemah, makhluk yang sering jatuh dalam dosa. Bahkan dalam situasi sulit seperti saat ini ya Tuhan, kami seringkali terhasut dan bahkan merasa menangnya sendiri dan tidak sabar menunggu pertolongan-Mu. Tuhan, ajarilah kami supaya tetap berpengharapan kepada-Mu, sehingga terhindar dan tetap selalu berpengharapan kepada Allah. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh melebihi segala permasalahan dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami serahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk setiap hal yang kami kerjakan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.